Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis. Kali ini kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Dan senang sekali siang hari ini sudah hadir di studio Jawa Post TV, seorang konten kreator dan juga production director at Pintership. Siapa lagi kalau bukan Filbert Ranata. Filbert, selamat siang. Halo, siang, David. Apa kabar nih? Baik banget. Thank you banget sudah hadir siang hari ini, gitu ya. My pleasure juga. Filbert ini aku lihat di Instagramnya juga, waduh sibuk banget gitu kan. Selain sering bikin konten, Betul. training juga handle klien juga. Yes. Nah, sebelum kita tanya mengenai hal itu, aku pengen tahu nih, bagaimana seorang Filbert Ranata itu bisa bergabung di Pintership? Oke, jadi gini ceritanya Ko David ya. Jadi awalnya itu waktu zaman pandemi nih, ya kan? Oke. Zaman pandemi itu kan kita mahasiswa nih kok, itu banyak online kelas, ya kan? Online kelas, terus kayak banyak bingungnya di rumah mau ngapain. Nah, terus lihat di TikTok tuh terutama yang bikin aku kayak, ini kok seru banget ya, orang-orang pada joget-joget terus viral-viral gitu kan, banyak yang nge-like gitu. Terus kayak Ya, akhirnya waktu itu masih joget-joget ya TikTok ya? masih joget-joget bener. Masih joget-joget, gak ada education sama sekali, gak ada. Terus akhirnya nyoba, nyemplung tuh kok. Nyemplung juga, joget juga kita di situ. Aduh, videonya masih ada tuh kayak kita, aduh ini apa, ya kan sekalian jijik banget gitu. Terus akhirnya setelah nyoba TikTok, mulai banyak orang konten edukasi-edukasi di situ. Nah, setelah itu sempat resign kan di kerjaan lama. Sebelumnya itu di bidang financial gitu kok. Oke. Nah, terus coba apply tuh di Loker Surabaya, inget banget tuh di Pintership-nya. Oke. Akhirnya ketemu sama Miss Rosi sama Kojek dan akhirnya klop tuh. Padahal nih kok ya, dulu nggak ada background untuk seorang videographer. Nggak ada belah? Nggak ada sama sekali. Dulu SMA tuh cuman fotografi doang. Ya tuh sama Kenny tuh di situ ada orangnya tuh. Iya, fotografi doang. Terus TikTok pada rame nyoba videografi, nyemplung akhirnya di sana. Jadi sekarang full banyak di videografi daripada fotografi ya gitu. Oke, jadi fotografi udah nggak dipegang ya sekarang ya? Pegang tipis-tipis. Nah, Bert, Yes. apa yang bikin kamu yakin nih? Artinya memutuskan untuk, oke, aku di Pintership deh. Apa yang bikin kamu cocok dengan Pintership? Oke, yang bikin cocok. Yang bikin cocok adalah pertama dari leadernya dulu. Oke. Yes. Miss Rosi sama Kojek sebelumnya jujur belum mengenali banget mereka. Setelah coba interview terus akhirnya nyoba nih 3 bulan probation. Tahu cara kerjanya mereka, ternyata mereka ini wow, orang yang bervalue banget. Mereka adalah sosok kayak dua combo leader ini combination jadi Pintership. Wah, kalau aku di bawah mereka ini bakal keren banget nih. Nggak cuman sekedar nggak sekedar cuma orang kan fokusnya anak muda kok ya kayak cari uang gitu ya. Yang penting uang dulu. Tapi pas aku lihat sama Miss Rosi sama Kojek itu luar biasa banget, mereka ngasih value the best banget kok. Oke. Nah, sekarang kan banyak orang-orang itu mengenal kamu sebagai content creator. Apakah pada waktu kamu pertama kali mau masuk ke Pintership itu memang ditempatkan sebagai seorang content creator langsung atau sebagai seorang trainer atau langsung ke production director? Pertama itu jadi content creator dulu kok. Jadi content creator dulu ya kan, plus ngedit juga, mulai dari naskahin dulu, ya dan naskahan dulu. Terus akhirnya kita ke lapangan tuh. Kita direct klien juga, setelah direct kita syuting kan, terus balik editing. Nah, jadi merambatnya di situ dulu kok. Jadi kenal semuanya ya? Kenal semuanya, bener. Jadi akhirnya tahu tuh alur-alur dari sebuah video jadi itu gimana. Ya kan, orang tuh melihatnya kayak video jadi bagus banget nih kayak gini. Padahal mereka nggak tahu prosesnya tuh banyak banget perintilannya kayak gitu. Nah, setelah dari akhirnya sempat 1 tahun di Pintership, lanjut lagi naik jadi production director. Kayak gitu. Jadi punya tim juga yang di bagian videografernya juga, editornya juga. Kayak gitu. Apa yang dilakukan Filbert menjadi seorang production director? Apa yang dilakukan nih? Kalau bahasa Jawanya nih ngemong klien kok. Ngemong klien nih. Oke. Ya, jadi yang dilakukan adalah sebelumnya kan kayak kita kerjanya sendiri nih kok. Ya kan, kerjanya sama editor satu, terus kita kayak wah, bakal lama-kelamaan kok kayak gini terus kita bakal nge-video terus nih. Gimana caranya kita mau improve lagi, lebih naik lagi. Akhirnya dari sana saya coba ngomong sama Miss Rosi gimana kok misalnya saya naik lagi, biar apa? Saya punya tim di bawah, saya bisa manage mereka. Oke. Kayak gitu. Jadi saya bisa fokus ke hal yang lain yang lebih tinggi lagi, bisa improve klien di area mana.
Kayak gitu. Jadi nggak kerja sendirian ya? Bener banget. Bisa fokus juga ke klien seperti apa, Yes. karena juga Filbert juga ada tim. Nah, kita juga melihat Pintersim ini juga banyak mengadakan training-training, Yes. gitu kan. Menurut Filbert sendiri, apakah ada perubahan gaya training dulu dan saat ini? Oke, kalau gaya pembelajaran training kok ya, yes berubah. Dari yang dulunya kita kan kalau misalnya mau tahu sebuah training ya, itu kita harus kayak bayar workshop yang mahal, kita harus datang ke tempatnya, dan dulu nggak banyak training yang ada, iya kan? Nah sekarang ini ya, training tuh di mana-mana tuh udah ada. Kayak misalnya kita ngeceknya di Instagram banyak, di TikTok banyak, ya kan? Yang dulunya kita mau belajar tuh harus ketemu langsung sama orangnya, ya kan? Sekarang ini by online, by via Zoom atau Google Meet aja udah bisa, kayak gitu. Nah, jadi kita merasa kayak wow, dengan perubahan zaman sekarang ini, ya kan, kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, siapapun aja bisa. Dulu nyarinya harus di Google Search Engine, sekarang di TikTok orang udah bisa edukasi. Udah banyak ya? Udah banyak bener. YouTube, sekarang zamannya apa? ChatGPT, ya kan, AI itu. Itu yang paling baru kan Udah ya? paling baru, bener. Jadi orang zaman sekarang ini bisa belajar di mana aja dan kapan aja. Jadi juga untuk mendapatkan edukasi gitu Bener. kan, mereka nggak harus, dulu kan harus baca koran, Bener gitu kan, banget. atau ikut pelatihan di mana gitu kan. Sekarang tinggal search di Instagram, di YouTube, di TikTok itu keluar semua gitu ya. Yes, keluar semua. Oke. Bener. Jadi ada perubahan juga ya dalam hal edukasi ya. Bener banget kok. Oke, Bert, kita akan lanjut lagi, Oke. namun kita akan jeda terlebih dahulu. Yes. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Saksikan Automatrix yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automatrix. Kita sudah setting mobil Bisa berjuara dan berprestasi. Juara 1 untuk keempat kalinya. di energi listrik. Automatrix hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Automatrix, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia melawan Argentina akan digelar pada 19 Juni mendatang. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Bersama kami dan kami masih berdialog dengan Filbert Ranata. Oke, Filbert. Yes. Dengan banyaknya pembelajaran melalui Instagram, sosial media, TikTok seperti itu ya. Nah, Pintersim itu kan juga banyak mengadakan training melalui hal itu. Betul banget. Tantangan terbesarnya seperti apa sih, Bert? Tantangan terbesarnya gini, yaitu kita harus tahu nentuin topiknya dulu kok. Topik Itu, ya? Yes, topiknya dulu. Kita ibaratnya ini identifikasi masyarakat atau pasar kita nih, target market kita ini mau dikasihin education seperti apa. Terus kita baru bisa nentuin identifikasi dari marketnya, ya kan? Kita baru tahu topiknya nanti bawanya ke arah mana. Jadi itu tantangannya yang pertama. Terus yang kedua adalah promosinya mulai nih. Oke. Ya kan? Jadi setelah kita udah tahu identifikasinya kita mau seperti apa, kita mau dibuat event apa gitu kan, topiknya apa. Nah, setelah itu kita udah mulai nyiapin materinya, promosinya sekarang. Ya kan? Promosinya kita harus gencarin dulu kan. Kita ramein, kalau udah ada banyak crowd, udah mulai eventnya gitu, udah workshop. Nah, selanjutnya adalah kita evaluasi. Oke. Itu tantangannya. Nah, berbicara mengenai topik, kalau sekarang ini topik yang lagi ngetren apa nih, Bang? Topik yang lagi ngetren ya. Topik yang lagi ngetren kalau untuk bisnis kok ya. Kalau untuk bisnis itu lebih ke arah gimana mereka memanfaatkan sosial media untuk bisnisnya. Oke. Gimana mereka promote bisnis mereka melalui sosial media. Nah, ini menarik nih.
gitu kan. Itu kan banyak jadi pertanyaan ya. Yes. Kalau kita punya bisnis harus dipromokan lewat sosial media. Betul. Emang itu sekedar promo atau ada strateginya seperti itu? Oke. Nah, banyak orang nih kayak banyak ngomong gini kok ya. Kita bikin bisnis, kita upload aja di Instagram, kita jualan. Asal upload gitu kan. Asal upload. Nah, sebenarnya ada strateginya. Jadi nggak sembarang langsung upload, tapi kita harus mulai dulu dari kita fokusnya ke target marketnya siapa. Kita punya produk apa, kita bisa kasih solusi apa ke mereka. Contoh nih, langsung nih. Ya. Misalkan yang paling banyak kan waktu pandemi kita bikin usaha makanan. Yes. Paling banyak kan menyambut di mana-mana gitu kan. Benar. Nah, yang paling gampang kan di pikiran mereka adalah, oke, makanannya difoto, diupload, selesai gitu. Benar. Apakah cuma seperti itu atau gimana deh? Dulu kayak gitu, ya kan. Sekarang udah enggak. Ya kan. Dulu kita merasa kayak, oh dengan upload foto udah bisa. Sekarang itu harus konten yang mulai mengarahnya storytelling, ya kan? Soft selling dan storytelling. Nggak bisa hard selling, kita punya produk A, punya produk B, kita beli ini ya. Kalian bisa bakal awet muda gini gitu. Kita harus buat dengan lebih yang beda. Oke. Jadi kayak kontennya itu mengandung emosional juga, empati juga, kayak gitu. Contohnya seperti apa nih? Ada nggak contoh case yang bisa diceritakan nih? Contoh case ya, nih misal produk healthy ya, Oke. healthy food nih. Jadi ada tuh punya teman kok, dia punya teman ini healthy foodnya tuh dia awalnya cuman kita beli produk ini ya, itu bisa nurunin berat badan, bisa kalorinya rendah, proteinnya tinggi gitu. Nah setelah itu saya coba tanya, bro kayak gini nih lu gimana? Oke, dia bilang saya cuma jual-jual gitu doang. Oke, coba diganti dengan style yang kayak gini. Nah stylenya saya ubah untuk coba ngomongnya arahnya langsung ke emosional orangnya. Misal target kamu adalah anak muda umur 20 sampai 30 tahun. Ya kan? Yang Target pasar harus jelas nih. Target pasar harus jelas dulu. Bener. Jadi kita tahu kepada siapa kita ngomong. Bener Oke. banget. Nah, setelah dari itu tahu, kita buat kalau di konten gue ya, kita ada namanya kayak strukturnya hook. Oke. Ya kan? Jadi konten itu punya struktur. Yang paling pertama paling basic tuh hooknya aja deh, ya Gimana kan? tuh hook tuh? Hook itu kayak misalnya kita mancing umpannya ini enak bagus. Jadi akhirnya ikan itu mau. Oke. Nah, ikan mau makan. Nah, sama kayak dalam hal kayak konten ya. Konten itu hooknya tuh harus enak dulu, harus bagus dulu. Catchy banget. Jadi di awal orang kalau misalnya kita nonton di sosial media kok ya, kita scroll gitu. Kalau misalnya ini burik, ini gelap, apaan sih nggak ngerti. Udah Kita bakal skip ya? skip. Bener. Oke. Kita bakal skip. Nah, kalau misalnya hooknya bagus, 3 detik pertama kita video ini bagus, orang bakal nonton. Jadi paling nggak hooknya pada saat itu saya minta ke teman saya, bro coba hooknya diganti yang seperti ini. Akhirnya lumayan tuh, mulai viral dan akhirnya kayak dia mulai ngerti itu caranya. Yang awalnya posting konten cuma foto produk, jangan lupa DM ya buat tanya lebih lanjut kayak gitu. Pesen ya kan. Belum awal-awal langsung ngomong pesen ini DM saya gini gitu. Sekarang dibedain, kita kasih hook gitu. Itu hard selling ya langsung ya. Bener hard selling. Oke. Nah, waktu itu mungkin pertama mereka cuman yang diupload foto makanannya, gitu kan? Bener banget. Saya pada waktu dia bikin video, artinya dia muncul juga tuh. Bener. Dia ngomong di depan kamera gitu. Betul. Kalau nggak pakai ngomong kamera, dia pakai tangan, hand. Talent doang tuh kok. Nah, konten kreator ini menjadi sesuatu yang menarik ya, Yes. akhir-akhir ini gitu kan. Saya percaya banyak orang yang berpikir, aduh kok kayaknya asik ya jadi konten kreator gitu kan. Nah, sebenarnya as a business, kita berbicara sebagai konten kreator sebagai bisnis. Yes. Apakah memang ini menjanjikan? Menjanjikan. Gimana tuh? Menjanjikan. Kenapa? Dulu kalau zaman dulu kok ya, kita kalau punya bisnis ya kan, gimana caranya orang tuh tahu ya kan? Intinya kan di situ. Benar. Kalau misalnya kita punya bisnis, zaman dulu mainnya apa? Masuk TV, orang tahu ya kan? Sekarang zamannya apa? Sosial media. Orang mesti punya bisnis, profesi apapun, bisnis apapun, mereka harus masukin ke sosial media. Why? Kalau misalnya target marketnya itu anak-anak muda, ya kan? Zaman sekarang nggak lepas dari namanya handphone, sosial media. Nah, itu bagus banget karena kalau misalnya kita merasa, dulunya nggak bisa gini, nggak bisa gitu, harus pakai koran, ya kan? Banner, banner harus diupload promosinya. Sekarang kalau misalnya kita upload satu konten dan itu viral, banyak yang nonton, itu kenceng loh hasilnya. At least apa? Orang bisa bangun awareness-nya dulu. Kalau ini produknya baru. Nah, itu. Oke. Lalu kita tanya nih, konten kreator ini sebenarnya dapat uangnya dari mana sih, Bud? Nah, pertanyaan bagus nih, Ko David nih. Ini saya juga penasaran soalnya gitu kan. Benar-benar. Kalau orang ngomong dulu viewers tinggi baru dapat uang, no.
Kalau misalnya di TikTok atau Instagram kok ya, at least masuknya uang itu dari mana? Dari brand-brand yang endorse kalian. Dari brand-brand yang endorse itu baru tuh. Ya kan, kalau enggak jualin produknya orang. Kalau misalnya di Instagram atau TikTok itu TikTok affiliate kayak gitu. Kita jualin produknya orang, ketika kita buat konten dan orang-orang itu beli produknya kita dari kita nih kok. Nah, itu kita dapat komisi. Oh. Kita dapat komisi. TikTok affiliate itu seperti itu. Betul banget. Oke. Betul banget. Nah, apakah menjadi seorang content creator itu dari awal bisa langsung menghasilkan uang atau harus ada video yang viral dulu atau harus apa tuh, Bert? Oke. Kalau misalnya orang-orang nih mau langsung terjun, itu nggak langsung dapat uang, betul, ya kan? Apalagi misalnya kita orang baru, kita nggak dikenal sama orang, kita nggak punya background apa-apa, mahasiswa biasa, ngonten, pengen langsung dapat uang. Belum tentu, guys, ya kan? Nggak langsung bakal merasa, itu orang sebelah 3 bulan udah punya bisnis, langsung kenceng, omsetnya miliaran. Tuh, kan, ya kan? Sering kan. banget kan? Nah, kalau sekarang teman-teman intinya kalau misalnya bikin konten, itu konsisten dulu nomor 1. Apalagi bisnis jualan produk. Nggak boleh langsung kayak, saya punya bisnis A, saya punya produk A, saya jual, saya punya jasa A, saya jual, pasti bakal laku nih. Itu mindsetnya bahaya tuh di situ. Konsisten, bener. Oke, kadang kan kita bingung ya, kalau jual makanan gitu, kita upload foto, video gitu kan, benar. upload waktu kita masak gitu bener kan, banget. tampilannya udah di plating udah baik gitu kan, tapi apalagi gitu kan, yang diposting tiap hari itu kan kadang bingung ya. Bener, kira-kira ide untuk kita tahu posting seperti apa itu apa yang harus kita tahu, Bert? Oke. Tapi Bert, kita tahan dulu ya. Yes, boleh. Jangan dulu, kita akan masuk dalam jeda terlebih dahulu. Oke, siap. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan tuh menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, kita masih berbicara dengan Filbert Ranata. Oke, Bert, kita melanjutkan tadi ya, langsung nih. Untuk kita punya ide, konten apa yang mau kita upload, itu kita natanya seperti apa sih, Bert? Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita mau bikin ide, cari ide dulu, benar kita harus punya content planner dulu kok. Content planner? Yes. Oke. Content planner. Jadi dalam 1 bulan itu mau ngupload apa aja. Ya kan? Kita mau ngupload apa aja. Terus kayak nentuin yang trending itu gimana? Gampang, scrolling. Ya kan? Kayak biasa nih kita misalnya main Instagram, main TikTok tuh kita sering scrolling kan. Oh, tahu nih ini yang trending hari ini. Kita baca berita juga, ya kan? Kita nonton Jawa Pos TV juga, ya kan? Nah, jadi apapun teman-teman mesti update. Itu melalui mana? Ya trending dari TikTok juga, YouTube iya, Instagram iya. Jadi biar kita tahu yang bakal trending ini apa sih? Yang lagi dibicarakan orang tuh apa? Pakai fitur apa? Google Trend itu juga bisa tuh kok. Google Trend. Oke. Google Trend juga bisa. Itu kelihatan ya langsung yang trending apa gitu ya? Betul. Kayak Twitter tuh kan juga bisa tuh. Twitter top 10 yang lagi trend hari ini apa aja hashtagnya. Itu bisa. Nah, menerjemahkannya gimana nih? Misalkan aku punya perusahaan yang bergerak di bidang apa ya? Elektronik misalkan. Elektronik, gitu kan? Nah, jual apa nih kok misalnya? Misalkan aku jual TV, jual apalagi ya elektronik itu TV, terus video game, terus ada apalagi itu radio, banyak tuh misalkan. Nah, betul. Aku lihat yang trending itu misalkan apa gitu, terus menerjemahkannya gimana tuh? Nah, Gini kok. Jadi kalau misalnya kita
lihat kita punya produk apa, terus trendingnya apa, itu nggak semuanya trending itu bisa kita ikutin. Nggak bisa semuanya. Contoh aja nih Ko ya, kayak Koko punya elektronik atau punya baju ya, fashion nih. Oke. Kita bilang fashion aja, fashion, gampang ya. Nah, fashion kita lagi trending kemarin Coldplay. Nah, Coldplay nih. Orang-orang mikirnya kalau Coldplay kita harus beli tiket nih kan, beli tiket, itu trendingnya di situ. Kita sebagai yang punya produk fashion, ya kan, kita bisa combine-nya gini kok. Kita punya yang mirip-mirip dengan Coldplay, warnanya at least. Kita punya barang apa. Nah, nanti di konten tersebut, ya, buat kalian yang mau ikutan konser di Coldplay, ya, kalian bisa pakai 3 alternatif baju ini. 3 alternatif warna ini. Biar apa? Biar Coldplay membernya bisa nyet-nyet sekalian. Oke. Itu hooknya juga tuh ya? Hooknya tuh bisa tuh, kayak gitu. Oke. Buat kalian yang ingin nonton konser Coldplay bisa pakai alternatif 3 baju ini gitu ya? Betul banget. 3 baju ini yang bikin kamu tampak glamour di acara Coldplay. Kenapa? Karena bajunya mirip, karena warnanya mirip. Nah, kayak gitu ya? Bener. Wah, ini bisa jadi konten kreator nih saya nih. Ko David bisa banget nih, iya kan? Gitu ya? Bener. Oke. Menarik. Nah, ini satu pertanyaan penting nih, Bert. Yes, gimana udah? Apa saran dari kamu sebagai konten kreator jika ada seorang pengusaha muda yang sedang mendirikan bisnis yang masih baru gitu kan? Yes. Apa yang perlu mereka planningkan untuk membangun bisnis dari awal, Bert? Oke. Yang perlu mereka planningkan ini di area promosi aja kok ya. Kita fokusnya ke promosi. Ya kan operasional dan lain sebagainya kita nggak urus. Nah, operasional marketing promotion ini penting banget. Konten tuh mesti ada. Kalau zaman dulu mestinya harus kayak offline jualnya. Online juga masih ada, yaitu dengan sosial media. Nah, buat mereka yang baru bangun bisnis UMKM ibaratnya, mereka at least punya satu dulu Instagram deh. Account Instagram yang untuk bisnis itu. Entah mau hire konten creator di sana, ya kan? Kalau misalnya di Pinterest kan kita personal branding, tapi personal nih kok, ya kan? Kalau misalnya mereka punya konten creator di sana, nah mereka bisa mulai tuh dari brandnya, mau fokusnya kemana. Jadi harus tentuin dulu, harus identifikasi dulu. Brandnya ini, brandnya kita ini mau dibawa kemana, target marketnya siapa. Jadi nggak boleh langsung sembarang jual-jual aja gitu. Jadi kita harus tahu pasti ya. Kebanyakan orang berpikir kan, siapa nih target marketmu semuanya gitu. Nah, itu bahaya. Salah ya. Target marketmu semua, berarti kamu nggak punya target market. Karena dari target market kita bisa tahu arah komunikasi kita seperti apa. Betul. Nggak bisa langsung dihajar semua kok. Kalau dihajar semua, orang satu relate ya kan. Kita tunjukin yang lain nggak relate. Kenapa? Bukan target marketku, sorry. Gitu. Oke. But thank you so much. Kita David. sudah berada di akhir kebersamaan nih, gitu kan? Yes. Bagus banget kita bisa belajar menjadi seorang konten kreator, gitu kan? Tadi Philbert juga sudah berbicara bahwa nggak langsung menghasilkan, tapi kalau kita konsisten itu akan menghasilkan juga ya. Betul banget kok. Thank you so much sudah hadir. David. Sampai ketemu lagi di acara-acara update bisnis selanjutnya. Thank you banget David ya. Thank you. Pemirsa, itulah tadi kita ngobrol dengan Philbert Ranata dan ini juga menjadi akhir kebersamaan kita pada siang hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dalam program update bisnis selanjutnya. Saya David Ranata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.